Ya, jadi inilah tampilan dari konsol Mobile Device Manager ya Pak. Di sini ada tampilannya. Saya udah siapin dua buah test device ya Pak dengan dua buah kemungkinan, yaitu pertama itu full enrollment HP benar-benar milik perusahaan dan satu lagi itu HP pribadi yang didaftarkan di Mobile Device Manager atau yang namanya BOD, Bring Your Own Device seperti itu. Jadi ini dashboardnya seperti itu dan untuk dashboardnya sendiri MDM ini belum bisa diganti-ganti ya Pak. Jadi data-data yang muncul di sini ya random aja setiap hari bisa aja seperti ini terus bisa aja keganti. Paling kita nggak bisa ngeluarin nih kita mau munculin data apa hari setiap hari seperti itu. Paling kita cuma bisa geser-geser aja seperti itu. Untuk dashboard, lalu selanjutnya hal pertama yang kita lakukan untuk manajemen device di MDM ini adalah enrollment Pak. Jadi di sini kita harus enroll HP-nya dulu ya gitu. Kalau Bapak itu nanti di sana ada HP atau tablet atau misal laptop bahkan sampai ke device kayak scanner gitu ya, scanner berbasis OS itu tuh udah bisa didaftarin nih di mobile device management seperti itu. Dengan metode enroll yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misal full enrollment, HP itu benar-benar milik full perusahaan. Seperti ini contohnya, Pak. Ini HP saya yang di enroll full perusahaan. Kalau mau seperti ini, datanya itu kelihatan semua ya, Pak. Benar-benar full kelihatan. Apa namanya? Tapi untuk enroll 1000-an ini kita harus restart dulu HP, restart reset HP-nya ke factory reset seperti itu. Nah, once sudah di factory reset, dia bisa benar-benar kita full take control. Apa aja yang boleh dan nggak boleh, lokasinya, terus dia ada aplikasi apa aja itu bisa kita ambil, Pak. Seperti itu. Ini ada contoh geotracknya. Ini geotracknya cukup detail ya, Pak. Dia bisa ngedetect juga pergerakannya setiap harinya, kayak gimana, kemana-kemana aja, itu bisa kita rekam. Seperti itu. Nah, ini ada contoh pergerakannya ya. HP saya dari rumah ke kantor. Seperti itu, tetap jadi kerekam. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya eh, kita juga bisa kebutuhan lainnya sih kayak misal ada sertifikat kebutuhan sertifikat untuk misal aktivasi VPN seperti itu tuh bisa kita lakukan di MDM seperti itu. Nah, lalu setiap apa informasi yang Bapak lihat di sini di semua tab Mobile Device Management itu tuh bisa kita tarik reportsnya Pak seperti itu. Jadi enak buat pelaporannya dan buat dokumentasinya seperti itu. Dari segi apps dan ini ada device apa aplikasi apa aja yang terinstall di HP-nya jangan terlihat itu tiket restriction batasan apa aja yang di set di HP-nya. Nah ini nih adalah sedikit ya sedikit dari beberapa batasan yang bisa kita set. Kayak misal kamera ini bisa kita nonaktifkan seperti itu. Nggak bisa pakai airplane mode, WiFi selalu nyala. Kita juga bisa akalin di mana WiFi itu hanya bisa connect yang dikenalin via mobile device management aja itu bisa seperti itu. Boleh pakai VPN atau tidak, boleh install aplikasi yang tidak dia approve atau tidak, seperti itu Pak. Jadi ini benar-benar full apa namanya versatile ya. Jadi Bapak bisa benar-benar full control soal HP-nya seperti itu. Selain install, kita juga bisa uninstall ya di sini. eh Misal kita udah distribut aplikasi A ke div ke HP yang terenroll, lalu pengen kita cabut lagi nih aplikasinya itu bisa juga seperti itu. Jadi banyak arah dan ini ada location data di sini apa namanya ada kompilasi dari pergerakan lokasi yang dialami oleh device-device seperti itu. Oke, MDM ini juga works buat komputer ya Pak ya, laptop. Jadi eh, benar-benar bisa dimaksimalkan. Di sini sih kita punya dua opsi ya platformnya mau cloud atau on-premise seperti itu. Sebenarnya kalau mau maksimal sih kita sangat sarankan bebas yang mana aja platformnya, yang penting terhubung ke internet seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena biar bisa ngedetek lokasinya seperti ini, Pak. Once dia udah kedetek lokasinya seperti ini, kita bisa menghapus device-nya kalau ada masalah seperti itu. Misal bisa hilang atau ya atau kejadian apalah gitu. Ini kita bisa hapus datanya untuk mengamankan data kantor misalkan seperti itu.
Ini kita bisa scan HP-nya, standar sih ini untuk mengetahui pergerakan isinya aja, inventory-nya itu bisa kita scan seperti itu. Lalu tadi ini geo-tracking yang Bapak lihat tadi di Maps itu kan itu namanya geo-tracking ya. Kita track lokasinya itu tuh bisa kita set parameternya seperti itu. Mau kapan aja di tracknya, location history-nya seperti itu bisa kita simpan. Battery level tracking nih kalau diperlukan juga bisa. Kalau pengen tahu nih baterai HP tinggal berapa itu bisa kita aktifkan seperti itu. Hmm. Lalu selanjutnya network performance tracking. Nah ini kalau misal ada apa namanya HP-HP yang kan kita tahu nih kekuatan sinyalnya seperti itu bisa kita lihat seperti itu. Lalu kembali ke enrollment ya tadi di sini bisa banyak sekali. Tadi saya bilang eh, apa namanya secara umum sih sudah memenuhi kebutuhan klien ya. Dari segi Apple, Windows, Android, Chrome OS bahkan sudah bisa juga tergantung nanti perusahaan adanya apa seperti itu. Masing-masing di sini nanti masing-masing OS bisa kita pasangin aturannya masing-masing seperti itu dengan kapabilitasnya yang of course beda-beda ya karena MDM di Manage Engine maupun di semua produk lain itu sebenarnya adalah nurutin si peraturan OS HP-nya. Misal ada misal ada peraturan iOS di mana HP-nya itu nggak bisa di remote control, hanya bisa di remote view. Nah itu sama juga di mobile device management, manajemen apa manage engine juga sama gitu. Di sini kita bisa remote control. Cuman kalau mau apa iPhone di sini hanya bisa remote view karena ini adalah ketentuan dari si Apple seperti itu. Oke, lalu selanjutnya di sini ada aturan ya Pak ya, create profile. Di sini adalah banyak sekali aturan yang bisa kita set di sini. Nah, ini dari atas ini passcode sampai bawah dan ini juga di dalamnya ada sub menu lagi. Itu bisa kita benar-benar pasang ke HP-nya sesuai dengan regulasi perusahaan. Misal HP-HP kantor nggak boleh pakai kamera, seperti nggak boleh foto-foto gitu ya. Takutnya dia foto-foto bahan rahasia seperti itu. Ada formulasi atau apa gitu. Lalu ini screen capture, ini nggak boleh screenshot, itu bisa kita batasi. Tuh, kita nggak bisa factory reset HP-nya, ini bisa kita halangin ya, karena sebenarnya inilah salah satu cara buat ngelepasin ikatan sama MDM seperti itu. Nah ini kita bisa batasi nih, jadi HP-nya nggak boleh restart factory, jadi benar-benar udah HP-nya terikat perusahaan terus seperti itu. Nah lalu selanjutnya sync and storage ini bisa kita batasi, dia nggak boleh pakai SD card gitu, itu bisa. Application user hanya boleh install aplikasi yang kita izinkan aja seperti itu tuh bisa kita lakukan seperti itu. Jadi nanti dia kalau dia open Google Play ya ya udah dia nggak ada aplikasi apapun nggak bisa search apapun kecuali app-app yang kita assign seperti itu Pak. Nah ini banyak sih sampai bawah sesuai dengan perusahaan. Kalau ini ada kioski juga kalau misalkan memang benar-benar strict ya HP-HP kantor hanya boleh jalan benar-benar aplikasi yang ada aja. Sisanya udah kekunci, itu bisa kita jalanin, Pak. Dan di sini kita bisa setting nih aplikasinya semuanya tergantung bahkan sampai ke settings dan cara proses gitu. Nah ini kan Android setting ini harus kita list. Kalau kita nggak list ya, ya kan settingsnya nggak ada gitu. Seperti itu. Wallpaper di sini kita bisa bikin juga ada asset tag jadi buat ngenalin device-nya nanti di depan ini ada kodenya username apa si device ini dia assign ke siapa dan serial number berapa itu bisa ini juga customizable di sini. Nah, ini bisa seperti itu mungkin itu hanya sebagian kecil dari yang mostly kalian kamu pakai sih Pak cuma kan kebutuhan perusahaan pasti beda-beda ya itu tadi yang saya jelaskan itu adalah salah satu contoh yang paling banyak dipakai aja sih seperti itu. Nah, lalu selanjutnya juga ada app repository. Nah, ini adalah salah satu apa? Ini adalah list-list app yang kita bolehin, Pak, seperti itu. Nah, ini terikat sama Google Play ya untuk Android dan kalau misalkan Bapak nanti ada device Apple, itu tuh bisa juga kita add App Store, Apple App Store seperti itu. Nanti kalau sudah dikaitkan dengan akun Android, Google Play, itu nanti seperti ini, Pak. Bentar, biar sih screen. Oke, nanti akan seperti ini. Bapak bisa lihat list aplikasinya, nanti bisa search juga. Ini sama kayak Google Play pada umumnya sih. Seperti itu.
Nah, kalau nanti misalkan ada aplikasi in-house nih, APK gitu ya, itu bisa juga kita daftarkan di sini. Gitu. APK atau misal sebelum APK itu kan bentuknya AAB ya, belum desain sama Google Play seperti itu. Nah, itu bisa juga kita deploy lewat sini. Yang namanya apa yang apa bentuknya itu AAB seperti itu. Itu untuk Google Play. Lalu untuk Apple itu sama juga. Nanti kita pilih aja dia negaranya negara Indonesia ya. Itu. Nah, dari itu kita bisa searching misal TikTok. Tuh. Nah, ini dia akan ada seperti itu. Nanti kalau udah di-add, dia akan masuk ke sini. Kita juga bisa apa namanya atur versioning app-nya. Jadi kita nggak usah update setiap waktu kan app itu kan pasti ada update-nya ya. Itu bisa kita update secara otomatis juga di sini. Jadi kita nggak usah repot-repot ke user-usernya. Usernya selalu pakai aplikasi up to date. Ini hanya works untuk ya aplikasi yang udah di Google Play atau App Store ya, bukan yang in-house seperti itu. Lalu selanjutnya ada Telekom Expense Management. Misal ada pulsa nih atau kuota yang di-share ke klien apa ke perusahaan gitu. Nah, ini kita bisa batasin nih penggunaan datanya. Misal cuma 2 giga per bulan. Misal kita ngasih kuotanya 5 giga. Ya udah kita paksa 2 giga aja per bulan itu bisa seperti itu. Sertifikat sama tadi kalau ada sertifikat misal kayak VPN atau buat connect WiFi atau sertifikat tertentu itu bisa sih di-share di sini. Lalu alerts di sini juga bisa. Kalau misal ada HP yang SIM cardnya di eject itu bisa atau location service-nya dimatiin jadi kita nggak bisa tahu dia lokasi di mana itu bisa seperti itu. Ada yang di restart kita bisa dapat bisa dapat info nanti emailnya bisa dipilih di sini. Emailnya ini bisa lebih dari satu user seperti itu. Lalu konten manajemen di sini bisa juga buat sharing data perusahaan ya Pak. Jadi bisa di-add di sini nanti eh, terkontrol ini semua. Ini bisa banyak banyak apa namanya banyak extension sih seperti itu. Extensionnya dan ada size-nya segiga maksimal seperti itu. Tadi kan aplikasi bisa diupdate otomatis ya. OS pun juga sama, kita bisa update secara otomatis. Misal ada OS Android, OS iOS itu bisa juga update otomatis seperti itu. Kita tinggal bikin kebijakannya aja di sini. Mau kapan update-nya seperti itu. Announcement ke HP-HP-nya standar sih. Misal ada apa notifikasi tertentu yang pengen Bapak bikin agar ke-trigger di HP-HP-nya itu bisa seperti itu. Kalau ada remote control sama yang tadi ini bisa remote control HP-nya bisa dicontohin ya, sebentar. Nah, ini remote control ke HP-nya ya, Pak. Gitu. Gitu. Kelihatan kan ya screen saya ya. Jadi ini bisa kita kontrol semua notifikannya bisa kita lihat seperti itu. Nah, so kayak ini seperti itu. Ini bisa juga chat, view apa segala ini kelihatan semua. Jadi remote controlnya enak buat troubleshooting device-nya seperti itu. Cuman mungkin perlu dicatat juga ya. Karena tadi saya sempat singgung kalau manage engine apa mobile device management ini tuh dia eh, mengikuti comply sama rules-nya Android dan iOS. Kalau Android itu setiap remote control kita harus izin dulu sama yang punya atau PIC-nya gitu. Nah, jadi nanti itu adalah fitur default. Jadi setiap mau remote seperti ini yang Bapak lihat sekarang, itu tuh harus diizinkan dulu sama usernya seperti itu. Opsi itu tidak bisa di disable karena itu bawaannya Android seperti itu. Kita coba chat ya. Yes. Nah, itu akan masuk di HP-nya seperti itu, Pak. Ini itu untuk remote control ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya juga ada fans di sini, GeoFence. Jadi ini adalah salah satu fitur di mana kalau apa misal device-nya nggak boleh keluar dari lokasi kerja. Kita bisa set lokasi kerjanya, jadi nanti device keluar dari lokasi yang kita tentukan, dia akan keluar satu alarm seperti itu, Pak. Either itu alarm atau beberapa action. Nah, ini adalah contoh fans yang saya buat ya.
Ini tuh fansnya ada di Monas, ini tuh bisa disesuaikan sama lokasi kerja Bapak masing-masing, seperti itu. Bisa ada beberapa site atau ada beberapa lokasi, itu bisa kita set. Nah, nanti ini bisa kita set nih radiusnya, misalkan 100 meter. Nah, kalau si HP-nya keluar dari 100 meter ini, nanti akan keluar semacam pemberitahuan, seperti itu. Bisa seperti ini. Kalau device tidak ada di area yang kita tentukan, maka saat itu juga device akan melakukan notifikasi ke admin seperti itu. Nanti email akan seperti ini. Nah, kalau action juga bisa, HP-nya akan trigger lost mode, jadi seakan-akan HP-nya hilang. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir untuk segi fitur, once tadi HP-nya sudah misalkan let's say hilang ya, di mana data-datanya itu penting, kita bisa lakukan yang namanya deprovision, Mbak, di sini. Bentar, salah. Bentar. Di inventory. Nah, ini banyak sekali. Di sini kita bisa lakukan deprovision. Deprovision complete wipe. Jadi HP-nya benar-benar hilang. Apa datanya tuh hilang, benar-benar hilang. Seperti itu bisa. In case HP-nya takut disalahgunakan. Makanya ini salah satu core feature ya yang sangat banyak paling banyak digunakan oleh klien kami. eh, karena banyak sekali case HP-HP hilang di lingkungan mereka. Jadi bisa dimitigasi dengan mobile device management ini, kita hilangkan datanya seperti itu, atau kita kunci pun sebenarnya bisa, kita aktifkan lost mode atau kita bunyikan pakai alarm seperti itu bisa. Jadi banyak opsinya sih. Dan lalu selanjutnya dari reports ini untuk kebutuhan inventaris ya, kalau dibutuhkan ini bisa kita ambil reportsnya, ini yang predefined. Kalau mau dibikin sendiri pun bikin sendiri pun bisa dipakai schedule reports itu, nanti parameternya bapak tentukan sendiri sih. Nah,